Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Yudi di sini di Gibahin Bola Channel, teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Di hari libur ya, libur panjang teman-teman ya. Semoga kalian semua sehat-sehat ya dan selamat berlibur ya pada kalian semua. Oke, sekarang gue akan membahas mengenai timnas Indonesia kita ya, yang kemarin gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 ya, setelah disingkirkan oleh Filipina 1-0 lewat gol penaltinya dari Filipina ya teman-teman. Ya, tetapi itu tidak mematahkan semangat bagi pecinta sepak bola Indonesia dan juga timnas kita ya, karena target sesungguhnya kita adalah di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti di bulan Maret ya. Dia bertandang ke kandang Australia dan juga Bahrain datang ke kita ya pada tanggal 25 Maret. Nah, itulah menjadi target besar ya timnas kita oleh Aston Sintayong. Jadi buzzer-buzzer dan juga tagar stay out sebenarnya sudah lama menggema. Apabila terpeleset ya dan gagal untuk bisa berbicara lebih banyak, apalagi kemarin di Piala AFF gagal dan menurunkan pemain-pemain muda kita yang kurang pengalaman dan masih banyak kesalahan dan harus diberikan jam bermain ya sebanyak mungkin. Akhirnya kita tidak lolos ke semifinal ya 2024 di Piala AFF ya. Inilah yang menjadi suatu perdebatan di antara pro dan kontra antara pecinta STY dan juga yang tidak menyukai STY. Jadi sekarang lebih banyak condong ke yang menyarankan STY out dikarenakan di Piala AFF 2024 ini ya kita gagal untuk ke semifinal Piala AFF 2024 karena seharusnya ini momen bagi timnas Indonesia menunjukkan taringnya di ASEAN, terutama di Piala AFF. Tapi apa mau dikata ya, kita tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Nah, inilah yang menjadi buah bibir ya dari berbagai media dan juga berbagai suara-suara sumbang dari masyarakat Indonesia ya. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena target utama kita kan Piala Dunia 2026 nanti di bulan Maret. Dan STY pun sudah menegaskan bahwa AFF ini kita menurunkan pemain muda kita dan memberikan kesempatan untuk pemain muda kita ya, terutama U22 untuk bisa berlaga di Piala AFF. Apalagi Piala AFF kemarin lawan-lawan kita tuh diturunkannya pemain senior ya. Jadi dia bisa bermain lebih banyak dan mencari pengalaman di pertandingan tersebut ya. Maka dari itu STY dengan yakin menurunkan pemain U22 ini. Tetapi ya sekali lagi ya, memang pemain muda kita belum bisa ya menunjukkan taringnya di Piala AFF karena mungkin ya bisa dibilang kalah kelas karena lawan kita kayak di Filipina, Vietnam, dan yang buruk Laos ya, kita hanya bisa ditahan imbang 3-3. Itulah yang menjadi suatu tantangan tersendiri waktu di Piala AFF kemarin ya, di STY sendiri. Jadi ya untuk tagar-tagar out apa STY hengkang, tolonglah jangan terlalu diperdebatkan untuk sekarang ini. Kasih kesempatan STY untuk bisa menjalankan tugasnya ya di Piala Dunia 2026 ya, di kualifikasi ya, agar kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itulah yang menjadi kesempatan STY untuk membuktikan bahwa dia layak ya, dia layak untuk menjawab kepercayaan dari PSSI ya, Bapak Erick Thohir, agar kita bisa berbicara banyak ataupun kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Di Piala AFF kemarin ya sudahlah, kita lupakan ya, karena banyak yang bilang dan juga Piala AFF itu hanya sekedar piala ciki atau piala yang
bisa dibilang untuk ajang pemanasan ya, apalah. Tapi itu semua kita ambil hikmahnya aja dan juga ambil positif dan ambil pelajaran dari Piala AFF itu ya. Apa kekurangannya ya, apa yang harus dibenahi, itulah yang menjadi PR ya. Agar nanti di Piala AFF tahun depan ya, mungkin saja ya, kita yakin kita bisa merebut ya Piala AFF 2020, Piala AFF 2026 nanti ya. Kita yakin. Nah, kalau Piala AFF besok kemarin ini kan kita apa ya, bisa dibilang banyak pemain-pemain yang sebenarnya harus dipanggil, tetapi omongan STY untuk tetap menentukan U22 ya, yang diproyeksikan akan menjalani ajang SEA Games ya 2025 nanti ya di Thailand. Jadi itu ajang pemanasan bagi mereka ya, dan dipilihnya pemain-pemain dari U22 itu merupakan sudah pilihan terbaik dari Sinteyong. Tetapi ya bola berkata lain ya, kita gagal untuk melangkah lebih jauh dan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 kemarin ya. Oke, kita tetap lagi ke depan ya, masih ada di bulan Maret, itu partai sesungguhnya kita, dan ujian terberat dari Sinteyong dan kredibilitas Sinteyong akan dipertaruhkan di kualifikasi Piala Dunia 2020. Apakah layak dipertahankan ataupun banyak tagar-tagar STY out, itu bisa dibuktikan nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Dan Bapak Sumaji pun sudah menegaskan itu hanya sekedar wacana belaka, karena kita menunggu ya, kita menunggu di kualifikasi Piala Dunia 2026, karena target besar PSSI yaitu menargetkan Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu nanti ya teman-teman. Ya maka dari itu kita sudahlah, tidak usah senyum aja ya, disenyumin, dan juga ya anggap aja lah itu angin lalu lah untuk masalah tagar-tagar out itu, karena kita masih panjang ya, kita membutuhkan jasanya Sinteyong dan juga kepemimpinan Sinteyong untuk bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti ya di bulan Maret itu. Dan apabila kita mengganti pelatih pun belum tentu kita bisa berprestasi ya. Kita dari awal lagi, belum tentu pun pemain bisa beradaptasi dengan pelatih baru ya. Apalagi ini sekelas ajang besar ya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah yang menjadi bisa dibilang pertimbangan ya. Karena Sinteyong sudah hampir 5 tahun melatih timnas Indonesia, dan mungkin sudah banyak pemain yang beradaptasi dengan cara kepelatihan dari Sinteyong. Maka dari itu ya, untuk merubah dan untuk mengganti seorang pelatih itu tidak gampang dan tidak mudah ya. Harus beradaptasi terlebih dahulu. Belum tentu apa yang sudah diterapkan oleh Sinteyong akan dipakai untuk pelatih selanjutnya ya, apalagi di ajang sekelas kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kita di depan mata kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang kita ketahui kita peringkat 3 ya, dengan poin 6 ya, di bawah Australia. Kemungkinan peluang lolos masih terbuka. Jadi kita dukung terus ya kepemimpinan Sinteyong ini ya, sampai kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir. Disitulah kita baru bisa menilai ya kredibilitas dan kepemimpinan dari Sinteyong itu sendiri ya. Karena di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, kita membutuhkan 9 poin lagi untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026, ataupun ya minimal kita memiliki poin 12 atau 13 biar kita bisa peringkat 3 dan 4 ya. Dan terus bertambah ya pemain abroad kita, pemain naturalisasi, calon pemain naturalisasi kita akan terus ditambah untuk memperkuat lini timnas kita ya di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti di bulan Maret dan sampai dengan Juni ya teman-teman. Jadi STY
kemarin juga berstatement bahwa janganlah dihujat apabila kalah, ya, karena ini adalah pertandingan, tanggung jawab saya, dan juga ini semua adalah kerja keras tim, ya, tetapi memang banyak kelemahan yang didapat oleh timnas U22 kita kemarin di Piala AFF. Jadi mohon simpatiknya dari masyarakat Indonesia agar tidak menjelekan dan tidak membuli pemain-pemain yang sudah bertanding berlaga di kualifikasi Piala AFF 2024 kemarin, ya teman-teman. Jadi sekarang STM minta tetap fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2024 ini, ya, 2026 maksud saya, melawan Australia dan Bahrain. Inilah pertandingan yang menentukan, ya, untuk pemain-pemain siapa aja yang dibawa ataupun siapa aja yang sudah masuk daftar untuk dibawa ke Australia dan juga Bahrain itu menyusul, ya teman-teman. Yang pasti kita dukung terus, ya, kepemimpinan Sinteyong ini, ya. Tunggu sampai kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai, ya teman-teman. Kita kan pengen lihat timnas kita berjaya, timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ya. Kita harus apresiasi, ya, kepemimpinan dari Sinteyong ini, ya, walaupun gagal di Piala AFF, terus kita apresiasi untuk Piala Dunia 2026 ini, yang target terbesar dari PSSI yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tidak ada wacana, tidak ada pembahasan untuk memecat Sinteyong, itu tidak ada, ya teman-teman. Sesuai dengan kontrak selesai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, ya, sekian dulu konten dari gua. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi baru tentang sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Sekian dulu dengan gue Yudi, salam olahraga.